Amanda Manopo akhirnya wujudkan impian mendiang ibu tercinta, menikah di usia 25 tahun. Ya, tepat di tanggal cantik serba 10 bulan 10, hari ini Amanda Manopo mengikat janji suci pernikahan. Bukan dengan Arya Saloka, tapi Kenny Austin, lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin. Demi menjaga body goal, Denada ternyata sudah lama tidak makan nasi. Ia juga tidak lagi mengonsumsi gula sejak 2023 lalu. Sebagai gantinya, ibu satu anak itu hanya makan makanan sehat. Tak heran dalam kurun waktu 2 tahun, ia mampu menurunkan berat badannya hingga 10 kilo. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Kamis dini hari yang berakhir dengan skor kekalahan tipis 3-2 dimenangkan Arab Saudi. Sungguh membuat publik pecinta sepak bola tanah air mengelus dada kecewa. Dari sekian ribu wajah kecewa supporter timnas Indonesia yang memadati stadion, ada satu wajah yang cukup memendam kecewa. Ya, dialah Jennifer Kopan, tunangan Justin Hubner bek timnas. Seolah kecewa jauh-jauh datang dari Belanda untuk menyaksikan tunangannya berlaga. Harus menelan ludah kecewa karena sang pujaan hati hanya duduk di bangku cadangan, tanpa semenit pun beraksi di lapangan hijau. Usai laga, Jennifer langsung menangis meluapkan rasa kecewa atas kekalahan timnas lewat media sosial pribadinya. Kopan menulis, "Kita semua setuju, siapa yang seharusnya di lapangan?" Seolah menyindir calon suaminya jadi cadangan. Dan yang membuat Mama Kamari makin kecewa, 1 jam sebelum laga, ia harus menguras kesabaran. Kopan bersama kedua orang tua Justin Hubner serta ribuan penonton timnas yang memadati stadion benar-benar dipersulit karena diombang-ambing petugas keamanan saat masuk stadion. Ibu satu anak itu ngamuk meluapkan kekesalannya di media sosial. Gue nggak kuat, gue lagi sakit juga sekarang. Dan disuruh jalan ke kiri ke kanan. Demi menjaga body goal, Denada ternyata sudah lama tidak makan nasi. Ia juga tidak lagi mengonsumsi gula sejak 2023 lalu. Sebagai gantinya, ibu satu anak itu hanya makan makanan sehat. Tak heran dalam kurun waktu 2 tahun, ia mampu menurunkan berat badannya hingga 10 kilo. Memang sih, prosesnya cukup lama, tapi hasilnya bagi Dena jauh lebih bagus dan tahan lama. Aku tuh dari kurun waktu 2023 sampai 2025 sekarang, berarti hampir 2 tahun ya. Aku itu turun 10 kilo. Tapi dalam waktu 2 tahun. Jadi kalian jangan pikir aku tuh turunnya drastis dalam waktu cepat. Enggak. 10 kilo dalam waktu 2 tahun itu lama dan itu adalah turun yang pelan-pelan ya. Nah, kalau kalian mau aku kasih tahu sebenarnya rahasianya tuh apa? Percaya apa enggak? Ya emang kalian harus percaya karena emang ini yang aku bawa setiap hari. Dan ini adalah makanan yang tidak pernah tidak ada di rumah aku. Wajib dan buahnya wajib ini. Alpukat sama berries. Ini aku lagi kehabisan strawberry, tapi biasanya itu banyak banget strawberry sama blueberry. Terus yang nanya, Kak Dena masih makan nasi nggak sih? Masih, tapi kalau aku boleh bilang tahta tertinggi karbohidrat di hidupku tuh ada 2. Tahta tertinggi karbohidrat di hidupku ada 2. Ubi ungu sama quinoa. Aku nggak bisa lepas dari kopi. Aku adalah pencinta kopi dan buat aku kopi itu harus
kopi susu, jadi kopi latte tanpa gula, tanpa apa-apa, cuma kopi sama susu. Susunya juga aku biasanya pilihnya yang non fat. Selain menjaga pola makan, Dena yang jadi salah satu artis yang ikut meramaikan Kilau Raya MNCTV ke-34 tahun itu, juga mengimbanginya dengan olahraga Zumba. Dena sadar sebagai seorang entertain, tubuh adalah aset penting yang harus ia jaga. Makanya ibu satu anak itu terang-terangan mengakui melakukan operasi plastik facelift dan rhinoplastik atau operasi hidung. Makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa-apa lagi, aku selalu bilang possibly, kemungkinan besar, tapi aku nggak pernah share apa. Bahkan semua prosedur plastik, operasi plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhumah mama. Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya dan mohon doanya dari semua supaya recovery cepat. Keputusan Dena untuk oplas tak lepas dari dukungan almarhum sang mama Emilia Contessa. Beliaulah yang justru kerap mengingatkan Dena untuk menjaga penampilannya sebagai public figure. Begitupun dengan Aisyah, putri sematawayangnya, yang bangga dengan apapun yang dilakukan Dena. Aku itu video call sama Aisyah itu sehari bisa 3 kali, 4 kali video call. Dan sampai sekarang dia masih belum nyadar kalau aku habis rhinoplastik. Sih sampai sekarang sih sate-sate karena kita kan suka pakai filter WhatsApp tuh. Iya, selama ini Dena dan Aisyah tinggal terpisah alias menjalani LDR-an. Seperti kita tahu, sudah 5 tahun ini Aisyah menetap di Singapura. Walaupun hidup terpisah bukan berarti Dena tak memiliki kedekatan dengan putri sematawayangnya itu. Agar bisa memantau kegiatan Aisyah dan punya bonding yang kuat, Dena memasang CCTV live di setiap sudut kamar Aisyah dan selalu melakukan video call di tengah kesibukan syutingnya. Dengan senyuman panggilan kepada Aisyah Aurum Wiryanta. Halo. Kenapa belum tidur anakku, sayangku, cintaku? Apartemen kita di Singapura itu aku taruh CCTV. Dan aku baru tahu bahwa ternyata kadang-kadang Aisyah itu kalau misalnya pas lagi nggak bisa tidur atau apa, atau dia lagi rindu aku. Karena aku selalu bilang sama dia, dulu kan dia takut bobo sendiri. Pada saat aku mulai sering ke Indonesia, mulai sering bekerja, dia kan suka takut bobo sendiri. Karena dia selalu bobo dikeronin sama aku. Sekarang kan kita udah sangat beruntung ya, udah ada yang namanya video call, udah ada yang namanya CCTV. Dimana aku ngomong, aku bisa lihat dia di sini kalau malam gini nih. Aku kadang-kadang suka buka CCTV cuma mau ngeliat dia tidur. Dan ada satu hal ini aku gak pernah cerita sama siapapun. Bonding yang kuat juga terjadi pada Irfan Hakim dengan kelima anaknya. Tak salah kalau salah satu pendukung acara Kilau Raya MNCTV 34 tahun itu dinobatkan sebagai ayah idola. Karena selama ini Irfan selalu memprioritaskan anak-anaknya di tengah jadwal syutingnya yang padat. Alhamdulillah sih, sesibuk-sibuknya syuting itu selalu menyempatkan untuk bermain, berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi apalagi kalau sekarang tuh kan kalau yang Aisyah, karena Reno udah pada jadi anak gadis ya, udah pada punya dunia sendiri. Tapi itu juga masih aku sempetin untuk kencan sama mereka. Nah, tapi kalau buat anak-anak cowok nih, Jalu dan Jaki ini lagi nempel banget sama gue. Jadi kalau gue di rumah tuh pasti gue keringetan ya. Kalau nggak mereka main sepatu rodaan berdua sama gue sepedahan. Terus yang paling penting lagi adalah kalau misal setiap waktu sholat pas gue lagi di rumah tuh selalu gue ajak ke masjid. Bagi Irfan, kesibukan bukan halangan untuk bisa quality time bersama kelima anaknya. Ia selalu punya cara agar bisa menemani anak-anaknya, walaupun mereka punya kesibukan yang berbeda-beda. Salah satunya, menonton langsung Aisyah Kim atau Jalu saat mengikuti kompetisi berkuda. Usaha. Sebagai ayah,
Irfan juga tak pernah absen mengajak Jalu dan Zaki sholat Jumat berjamaah di masjid. Sementara dengan si kembar Rakana dan Raina yang beberapa waktu lalu sempat mondok di Solo, Irfan bela-belain terbang ke sana untuk menjenguk sekaligus mengajak si kembar belanja ke mall. Aduh. Bang Kentung, diam dulu ya. Diam dulu ya, kita Jumatan dulu ya. Sudah jadi rutinitas, dan itu yang gue syukuri, karena kan kalau laki-laki itu wajibnya tuh sholat itu di masjid itu, jadi tidak hanya kebersamaan tapi juga ada didikan agamanya juga, itu penting. Ngikutin permintaan Rakana Raina yang pengen jalan-jalan di mall katanya. Barang ayah lagi ngomongnya, pengen barang ayah. Udah sengaja ke Solo, habis ini ntar sore kita pulang lagi ke Jakarta. Gitu. Orang tua terbaik untuk anak-anaknya, dan gue tuh yakin banget, sadar bahwa membesarkan anak itu bukan tugas ibunya saja, bukan bundanya saja, tapi ayahnya juga harus ada di situ, harus melengkapi jiwa anak-anak. Jadi mau anak kita laki-laki atau perempuan harus ada sosok laki-laki di kehidupannya. Jangan sampai hanya sosok perempuan saja, karena efeknya tuh ke kejiwaan, efeknya juga ke mental dan lain sebagainya, itu sangat berbeda. Makanya gue diusahakan harus bisa menjadi ayah yang baik.